Kawan-kawan yang saya muliakan, sewaktu kecil kita pasti belajar mengaji dengan metode alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, A, I, U. Kan begitu ya? Lalu setelah kita khatam Al-Quran, biasanya kalau saya dulu oleh guru mengaji saya ditunjukkan apa rahasia yang terkandung dalam A, I, U itu. Apakah kawan-kawan juga begitu mungkin? Yang memang ini hanya dibukakan oleh guru mengaji kita setiap kita selesai khatam Al-Quran. Kata guru mengaji saya dulu, alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U, yang dibaca A, I, U itu harus diketahui di mana tempatnya. A itu di mana, I itu di mana, U itu pun di mana. Nah, biasanya pada saat selesai khatam Al-Quran itulah diajarkan atau diberitahu letak daripada 3 huruf tadi. A itu letaknya di pangkal lidah, I letaknya di ujung lidah, dan U letaknya di hidung. Jadi ketika membaca A, I, U itu jangan dibaca pukul sama rata, semuanya dibaca di ujung mulut. Kalau begitu tidak akan muncul ilmunya. Jadi bacalah dengan cara meletakkan A, I, U itu pada tempatnya, yaitu A itu dibaca pada pangkal lidah, sedangkan I dibaca pada ujung lidah, dan U dibaca pada hidung. Insya Allah sesiapa yang mengamalkan seperti ini akan muncullah ilmu dalam dirinya, yang apabila sudah mahir meletakkan A, I, U ini pada 3 tempatnya itu, maka insya Allah dia tidak akan luka, insya Allah dia tidak akan kalah, insya Allah dia tidak akan mati. Maksudnya mati ini bukanlah mati jasad, tetapi maksudnya tidak akan pernah kekurangan rezeki, atau kalau berdagang tidak akan pernah rugi. Lalu setelah kita berkeluarga, maka biasanya kalau guru mengaji kita itu masih hidup, maka ketika kita bertemu dengan beliau, selalu akan disempurnakan kaji asal muasal sewaktu awal kita mengaji dahulu. Tentu saja yang dimaksud itu adalah bacaan ketika awal kita belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan metode alif atas A, alif bawah I, alif depan U tadi. Apakah kawan-kawan juga mengalami hal seperti itu? Atau mungkin hanya saya saja? Kata guru mengaji saya, menyempurnakan kaji awal saya membaca kitab suci Al-Quran itu, beliau memulainya dengan bertanya kepada saya, menurut kamu alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, dibaca A, I, U itu, mana yang lebih tinggi, alifnya atau A-nya? Mana yang di bawah, alifnya atau I-nya? Mana yang berdiri paling depan itu, U-nya atau alifnya? Kalau secara tulisannya, tentu saja yang tinggi itu adalah A daripada alifnya. Sebab huruf A itu di atas huruf alif, itu tulisannya. Tetapi batinnya, tentu saja lebih tinggi alif daripada A. Sebab kita baca alif atas A, berarti alif itu di atas A. Aliflah yang lebih tinggi daripada baris A. Begitu pula alif di bawah I, kita baca I. Yang di bawah itu I-nya atau alifnya. Kalau zohirnya atau tulisannya, tentu saja yang di bawah itu baris I-nya. Tetapi kenapa kita baca alif di bawah I? Yang artinya alif itu di bawah baris I. Dan yang ketiga lagi adalah alif di depan U. Yang paling depan menjadi komandannya itu alif atau U-nya. Kembali seperti tadi, kalau dibaca secara zohirnya, tentu saja yang di depan itu adalah U-nya. Tetapi secara batinnya, kita menyebut alif di depan U. Berarti alifnya yang menjadi komandan daripada baris U itu. Jadi mana sesungguhnya yang paling tinggi? Alif di atas A itu alifnya atau A-nya? Nah, ini hakikatnya sama seperti seseorang yang berjualan atau berdagang tidak laku-laku. Yang tidak laku itu sebenarnya barang yang dijualnya atau orang yang melihat yang tidak punya uang. Kalau barangnya yang tidak laku tapi bertemu atau dilihat oleh orang yang punya uang, seburuk-buruknya barang yang dijual itu tetap akan laku walaupun hanya 1000 perak. Sebab orang yang melihatnya adalah orang yang punya uang. Namun jika sebaik-baiknya barang yang dijual itu bertemu dengan orang yang tidak punya uang, maka apapun baiknya pastilah barang yang dijual itu tidak akan laku. Jadi hakikatnya orang yang berdagang ataupun bekerja gagal itu adalah bukan barang atau pekerjaannya yang tidak laku, tetapi dia selalu bertemu dengan orang yang tidak punya uang. Nah, dengan ilmu alif di atas A inilah yang jika Anda baca letakkan pada pangkal lidah, maka barang dagangan Anda ataupun pekerjaan Anda akan selalu bertemu dengan orang-orang yang punya uang untuk membelinya atau membayarnya. Jadi kunci sesungguhnya kesuksesan atau perdagangan itu adalah barang yang dijual atau jasa yang diberikan kepada orang lain selalu bertemu dengan orang yang punya uang. Maka sekecil apapun jasanya, sebusuk apapun buah-buahan yang dijualnya, pasti tetap akan laku jika dilihat atau bertemu dengan pembeli yang punya uang. Jadi bagaimana cara menggunakan alif di atas A ini ilmunya? Cukup ketika Anda berdagang, ketika Anda bekerja itu, Anda baca huruf alif di atas A, letakkan pada tempatnya, yaitu di pangkal lidah. Coba Anda baca huruf A di pangkal lidah. Lalu Anda baca huruf I di ujung lidah.
Anda baca pula huruf U di hidung. Rutinkan membaca seperti itu, jangan dibaca pada sembarang tempat, maka instan Anda akan selalu bertemu dengan orang yang punya uang. Jarang sekali Anda akan bertemu dengan orang yang punya uang pas-pasan, apalagi tidak punya uang. Jadi ternyata kawan-kawan yang saya muliakan, guru mengaji kita mengajarkan metode membaca Al-Quran dengan cara alif di atas A, alif di bawah I, alif depan U itu adalah ilmu. Bukan sembarang buat, bukan sembarang baca saja. Ada ribuan rahasia yang terkandung dalam huruf A, I, U ini. Begitulah kurang lebihnya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.